Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimo Gitrefik Setiarso dari Ilmu Kelautan tahun 2020, Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan membuat pengolahan data, yaitu pengolahan data arus menggunakan software server 13. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu arus. Yang pertama, arus laut atau sea current adalah perpindahan massa air dari suatu tempat menuju tempat lain yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti gradien tekanan, hembusan angin, perbedaan densitas, atau pasang surut. Dan secara umum, karakteristik arus laut di perairan Indonesia dipengaruhi oleh angin dan pasang surut. Nah, yang tadi itu adalah pengertian arus, khususnya arus laut ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat mengolah arus laut dalam cakupan kecepatan dan arah ya. Oke, yang pertama ini tampilan awal dari server 13. Oke, yang pertama kita pilih new plot. Lalu di tengah ini ada plot. Plot ini yang akan menampilkan hasil dari olah data kita. Lalu di sini ada object manager, lalu ada property manager. Oke. Hal yang pertama kita lakukan adalah grid. Kita cari grid di sini di bagian toolbarnya. Grid. Setelah itu kita pilih ke data. Di data ini kita harus cari yang kita menyimpan datanya itu di mana. Sebentar. Kita pilih yang data arus praktikum. Nah, yang pertama di sini ada X itu longitude, X dan Y itu latitude, X dan Z itu arah. Jadi kolom A itu longitude, kolom B itu latitude, dan kolom C itu arah. Pada tampilan awal kita tidak perlu mengubah apapun di sini selain output grid filenya. Kecuali output grid filenya kita beri nama data arus praktikum. Yang pertama itu arah. Oke, udah arah, klik oke. Nanti ini kita oke, langsung aja. Lalu yang kedua seperti kayak tadi, grid data pada tampilan kedua ini kita rubah menjadi speed. Oke. Setelah speed, data arus praktikumnya ini kita ganti speed. Oke. Oke, sudah. Oke, data yang tadi kita masukkan itu sudah ada di server 13-nya ya. Lalu yang kedua, langkah selanjutnya itu kita klik map, lalu kita ke new, kita ke new, di new ini kita pilih to grid vector map. Yang pertama kita pilih yang speed, kita pilih yang speed dulu, boleh ya, terserah mau yang arah dulu atau yang speed dulu. Sorry, kalau yang
untuk yang X ini, grid yang X ini kita harus pilih yang arah dulu ya. Open X component ini, yang pertama kita pilih arah. Oke. Yang kedua, open Y komponennya itu baru yang speed. Nah, ini nih. Ini hasilnya. Lalu langkah selanjutnya kita ke coordinate system. Oke, lanjut. Tadi setelah ini kita klik vektor data arusnya, data arus praktikumnya. Setelah itu kita ke coordinate system. Di coordinate system itu lalu kita klik set ke projected system. Kita pilih yang world. Lalu kita pilih yang kedua dari yang paling bawah, yaitu EPSG 3857. Kita klik OK. Setelah itu kita ke data. Ini udah ya, tadi udah masuk. Lalu ke data. Di data itu kita pilih ke koordinat sistemnya. Tadinya Cartesian XY, kita pindah menjadi polar. Angle like. Oke. Setelah itu, langkah selanjutnya kita pilih di scaling. Di scaling ini kita checklist di bagian reverse vector orientation dan show scale legend. Yang pertama, kita bisa lihat perubahannya. Ini yang tanpa dicek. Ini keadaan uncek, lalu kita cek. Terlihat ya perubahannya. Setelah itu, kita ke simbol. Lalu di simbol ini, kita harus mengganti pada color scaling ini. Ada scaling method. Kita ganti menjadi by grid file. Setelah by grid file, setelah by grid file ini, kita open grid. Lalu setelah di simbol, scaling method udah diganti, terus kita pilih by grid file, lalu open grid. Yang pertama, kita masukkan yang speed, data arus praktikum speed. Open. Nah, kita lihat ada perubahannya ya. Ini berwarna. Warnanya menentukan kecepatannya ya dari arus tersebut. Lalu selanjutnya kita pilih ke map. Map yang akan kita masukkan ini adalah peta Indonesia ya. Peta Indonesia. Lalu jangan kita pilih yang add, jangan yang new. Pilih yang add. Lalu ke base layer. Di base layer ini kita pilih yang Indo SHP. Indo SHP ini kita dapatkan dari waktu asistensi ya. Kita klik Indo SHP-nya. Oke. Ini hasilnya. Karena Indo SHP, gambar peta Indonesianya ini tidak bisa dilihat ya, karena transparan dan cuma garis-garis gini, tidak enak dilihat. Lalu selanjutnya kita pilih yang klik ininya dulu sebelumnya ya. Sebelum yang ini dulu. Oke, di bagian kita pilih ke field properties. Di bagian pattern itu tadinya kan none. Kita pilih yang solid. Oke.
Setelah itu, setelah tadi udah di solid, udah kita klik solid, ini adalah hasil dari olah data arus kita. Ini hasilnya. Oke, jika sudah seperti ini berarti kita udah selesai ya, udah selesai untuk pengolahan datanya. Selanjutnya, kita hanya perlu mengekspornya. Atau yang ingin mudah itu Ctrl E. Lalu, kita simpan dengan format vector map underscore nama underscore name. Oke, dan jangan lupa save as type-nya itu kita ganti menjadi PNG. Menjadi PNG, save. Oke. Oke, selanjutnya kita buka. Berikut hasilnya dari pengolahan data yang tadi kita olah menggunakan server 13. Oke. Pengolahan data sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.